berbincang. Di titik kumpul kita bercerita, mencari solusi, pecahkan masalah dengan canda dan tawa. Kami hadir di titik kumpul, tontonan asyik, ya titik kumpul, titik kumpul. Dika, Iya, Dika, Wak. Dika. Wak jadi bingung. Katanya anak SMA sama anak SMK mulai tahun ajaran baru sekolah 5 hari. Oh, 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wak sungguh gusar. Wah, kenapa? Apalah jadinya nanti anak tetangga Wak itu ya. Kalau Wak kan anaknya masih ditabung di. Anak tetangga Wak itu ya. Nah, kenapa rupanya anak Nanti tangga Wak? hari-hari dia ke kafe. Oh, nongkrong dia ya? Iya, minta wifi kafe dipakai tiap hari. Kayak mana itu Dika? Ya, itulah. Itu sudah keputusan pemerintah, ya kan? Jadi sebenarnya kita tinggal melaksanakannya. Tapi begitupun kita panggil ahlinya. Iya, harus Iya. itu. Harus kita bahas hari ini. Yang bisa membahas itu. Biar lapang hati Wak Be. Iya, ada pro ada kontra, tapi apapun itu ya harus kita ambil hikmahnya. Oh, Iya, iya, macam betul, orang-orang tua pula awak jadinya. Ya udah, langsung saja nggak usah berlama-lama Dika. Iya. Kita panggilkan kedua narasumber Baik, kita. silakan Bang Febrizal Ahmad Nasution bersama Bapak Abiyadi Siregar. Iya, Silakan. selamat masuk. datang. Dari depan, Bang. Nah, Iya. ini, silakan. Assalamualaikum. Bapak WKS Waalaikumsalam. SMA Negeri 1. Apa Silakan kabar? Pak. Silakan Maaf duduk. ya Pak. Jatuh dia ya. Pak Abi. Silakan. Waduh, ini agak berat memang temanya ya. Oh, iya. Wacana sekolah 5 hari ini ya kan. Kalau wacana lagi ya. Masalah kita selesaikan dengan canda dan tawa ya Pak. Iya. Apa kabar Bang Febrizal? Panggilannya itu saya lihat Fanas gitu ya. Panas. Febrizal Ahmad Nasution. Oh, Febrizal Ahmad Nasution. Panas seperti udara. Iya. Ini Wakasek kurikulum dari SMA Negeri 1 Medan. Wah, ini berarti garda terdepannya SMA Negeri 1 Oh ini iya, ya. garda terdepan. Siswa-siswa kita nonton ini, Bang. Nonton. Nanti kita lihat komennya ya. Kemudian di pojok sana ada tokoh pendidikan kita, si Bapak Abiyadi Siregar. Nanti selaku tokoh ini kan, selaku juga orang yang dituakan. Karena terlihat dari rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam nampaknya. Izin Pak. Berarti akan memberikan petua-petua. Iya dong, namanya orang tua kita, ya kan. Jadi saran-sarannya harus kita dengarkan, gitu kan. Apapun itu, pasti dia ingin yang terbaik untuk bangsa ini, betul Pak ya? Betul. Ya. Iya. Yang pertama, kita kasih pertanyaan dulu sama Bang Fanas. Febrizal Anas Nasution. Fanas. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu, ya kan? dong. Mana kita, weh? Titik kumpul. Oh, gitu Bang, jadi semangat dia, Dia ya kan? semangat. Tangannya harus gini Bang. Iya, titik kumpul. Lucu dia. Bang, sekolah 5 hari, ya kan? 5 hari sekolahnya. Artinya Sabtu ada libur, Minggu ada libur. Nah, menurut Abang sendiri ini mungkin Abang bisa disampaikan kenapa mesti 5 hari? Kenapa nggak 4 hari, 3 hari? Atau masa sekolah ya. Iya. Silakan Bang. Iya. Baik, sekolah 5 hari ini memang sudah lama juga dari kementerian disampaikan, cuman sifatnya kan masih opsional. Iya. Ya, cuman di tahun ajaran baru ini dengan moto pemerintah kita kolaborasi sumut berkah. Sumut berkah. Nah, iya. Menuju sumut unggul, maju dan berkelanjutan. Jadi Bapak Gubernur telah menyampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru kita melaksanakan 5 hari bersekolah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial ya yang sifatnya non formal. Oh gitu. Iya, jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah yang pertama itu efisiensi. Oh, efisien. Efisiensi waktu belajar kan. Selama ini kan panjang dia 6 hari. Jadi di efisiensi jadi 5 hari. Tapi nggak sama aja Bang, dia kan jadinya lama pulang Ya, sekolahnya. itu yang kan? pertama. Jadi efisiensi tadi, yang kedua langsung ke penguatan karakter. Oh, karena Jadi hari ada ya. khusus penguatan Khusus karakter. ya, untuk Iya. penguatan karakter, Kemudian yang ketiga itu lebih banyak ada keseimbangan.
antara siswa dengan orang tua. Jadi menyesuaikan waktu belajar dengan waktu kerja. Waktu kerja kan sampai hari Jumat. Jadi penyesuaian, jadi ada waktu berkumpul siswa atau murid sama orang tua. Oh berarti di hari Sabtu itu family time. Iya. Oh, iya. Jadi tidak ada kegiatan baik ekskul apapun dilaksanakan di sekolah nanti. Oh hari Sabtu berarti betul-betul kosong nih? Iya, kosong. Oh tidak ada ekskul dan lain-lain ya? Jadi keseimbangan waktu tadi itu juga tujuan utamanya. Jadi dibuat 5 hari kerja. Baik, satu lagi nih Pak B, ini ke Pak Abdi ya ini. Oh, ini agak ngeri-ngeri sedap kita nanya kan. Aku udah tunggu deg-degan gitu kan. Kalau udah dengar Bang Abdian nih ngomong, aduh. Ya, Pak Abdi ya kan, 5 hari sekolah, Sabtu, Minggu ya kan. Kita melihat apakah cocok untuk budaya Sumatera Utara karena sebagian besar orang tua nih ya, orang tua Medan, Sumatera Utara inilah pada umumnya. Saya lihat di hari libur aja dimasukkannya anaknya ada kegiatan ini, kegiatan itu ya kan. Nah bagaimana dengan Sabtu, Minggu ini apakah malah nanti akan meningkatkan produktivitas mungkin jadi lebih pintar ya kan? Atau malah jadi nanti malah ke tempat hal-hal yang negatif juga nanti. Gimana Pak Abdi? Nah itu dia, jadi ada tadi keseimbangan tadi kan. Keseimbangan waktu siswa dengan keluarga. Kalau saya melihatnya sebetulnya ya agak sulit mencapai target itu ya. Karena melihatnya begini, ya di zaman anak-anak SMA sekarang itu coba anak saya dulu ya, itu kalau saya ajak jalan aja dia nggak mau tuh. Ya kan? Dia lebih enjoy dengan sesama temannya. Ya gitu kan. Jadi dia lebih enjoy bersama temannya bukan bersama kita. Ya kan? Nah, ini yang sebetulnya kita khawatirkan ya. Jadi saya banyak yang saya dengar misalnya banyak orang tua itu justru berharap sebetulnya tetap 6 hari kerja, 6 hari sekolah ya. Sehingga kemudian anak-anak lebih banyak di sekolah dengan pengawasan atau kontrol guru. Ya. Nah, kalau di rumah dia, ini kan orang tua kerja, lalu kemudian anak itu pasti tidak bersama orang tuanya. Justru yang kita khawatirkan adalah dia bergabung lagi bersama teman-temannya. Kita tahu kan Medan ini apa, ya kan? Medan ini rawan begal, ya kan? Tawuran, ya kan? Yang saya khawatirkan justru akibatnya terbalik yang disampaikan oleh, yang direncanakan oleh Pemprov ya. Yang terjadi justru mereka akan berkumpul kemana-mana, lalu kemudian biasanya kan berkumpul itu akan melakukan satu aktivitas. Yang saya khawatir justru negatif akibatnya. Apalagi sekarang ini di Medan yang tawuran itu di mana-mana, misalnya begal itu di mana-mana, itu jadi yang saya khawatirkan. Jadi saya tidak melihat misalnya kalau dengan 5 hari kerja itu justru akan ada keseimbangan Waktu. Ya, mereka akan bersama orang tuanya dan akan lebih positif kira-kira gitu ya. Saya justru melihatnya itu bisa cenderung bisa negatif gitulah. Ya, tapi UMKM kan justru berjalan dengan nongkrong. Iya, sebenarnya kan Pak, saya agak senang, agak ketar-ketir juga. Satu hal kalau pengusaha kafe kayak Wak B ini kan, kalau udah Sabtu Minggu bertambahlah hari libur anak-anak, makin banyak. Datang orang tuh ya. Datang orang tuh rame-rame. Udah mau buka usaha baru, warnet Pak. Aduh, biar nggak panas, Wak B siapkan minum dulu ya Pak ya. Permisi, udah haus kan? Oh iya. Udah haus kata Pak Abdi ya kan. Nah, mungkin tadi tantangannya ada keseimbangan. Mungkin dari sisi inilah ya, pelaksana nanti lah ya Bang ya, di sekolah gitu kan. Kira-kira apa lagi tantangannya Bang, selain yang tadi menjaga keseimbangan tadi kan? Memang tantangannya kita masuk 5 hari kerja kan untuk guru. Itu ada peraturan menterinya, peraturan Permen nomor 23 tahun 2017. Sebelumnya ada permennya? Iya. Nah, sebentar. Tentang beban kerja guru. Oh iya, kita lewatkan dulu dia. Karena Pak Abdi biar minum dulu ya kan? Iya. Udah disiapkan ini kue-kuenya untuk bapak-bapak awak di sini. Makasih. Makasih Pak B. Sama-sama. Kafenya bagus ini. Bagus. Oh banyak orang-orang terkenal yang datang di sini. Iya. Karena pengelolanya artis. Artis. Ya. Password wifi-nya dong. Ya. Pesan dulu. Pesan dulu ya kan. Boleh dilanjutkan. Oke. Di peraturan menteri itu nomor 23 tahun 2017 guru harus memenuhi beban kerja minimal 5 hari.
dan 40 jam. 40 jam Ya, satu minggu. Ya? dalam 1 minggu. Jadi ini sebenarnya sedikit angin juga sama guru-guru kan. Ya, kenapa? Karena selama ini kan kalau guru itu mengajar, masuk, ada jam, dia pasti agak panjang waktu kosongnya kan itu, mau kemana atau kemana Ini gitu. diperpadat berarti Iya, ya? ini dipadatkan. Itu juga salah satu. Tapi kan, tapi itu juga tidak menjadi alasan juga kan. Dinas provinsi dalam hal ini Pak Kadis kita telah menyampaikan bahwa 5 hari ke sekolah ini bagi anak-anak itu tetap difokuskan kegiatan non formal di hari Sabtu itu adalah kegiatan sosial, bermasyarakat dan sebagainya. Dan Tapi sekolah tutup. Ya, tutup. Tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Nah, itu dia, tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua adalah bisa melaksanakan kegiatan wisata. Ya. Di samping itu, Dinas Hidupkan Provinsi pariwisata. nanti membuatkan aplikasi, Bang. Ada aplikasi untuk sebagai guru, sebagai pemantau nanti. Mengarahkan. Jadi membuat laporan juga. Aplikasinya nanti akan dibuatkan dalam bentuk model Android, Ya. namanya Sumut Didik. Jadi walaupun demikian, ya siswa-siswa nanti yang melaksanakan atau sekolah yang sudah melaksanakan itu nanti siswa punya akun di sana dan melaporkan apa kegiatan Tetap mereka. terpantau lah Iya, ya, Pak. dipantau sama guru tetap. Apa yang dilakukan mereka nanti pada saat hari Sabtu bersama keluarga. Kan salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga salah satunya bermasyarakat. Bermasyarakat, Jadi betul. memang niatnya di hari Sabtu itu supaya anak-anak lebih bermasyarakat gitu Iya, ya Bang. betul. Bermasyarakat juga di warnet itu Pak. Pak Biadi, Sabtu, Minggu kan bisa bermasyarakat. Cuma menurut Pak Biadi? Ya sebetulnya bisa. Maka saya katakan tadi kan ya waktu Sabtu itu dibuat untuk bersosialisasi dan apa kan. Di sore hari kan bisa. Ya kan Senin sampai Sabtu itu. Kan nggak sampai mereka kan. Kan ini kan dengan 5 hari kan diperpanjang waktunya sampai agak malam mungkin ya, agak sore. 16.00. 16 jam 4 4 coba ya kan. Biasanya mereka pulang jam 14, jam 13. Sore itu kan bisa bersosialisasi dan sebagainya ya kan. Ya maka saya katakan tadi ini saya kira ini terlalu dipaksakan menurut saya untuk kondisi kita ya. Nah, apalagi misalnya kan ada 2 tujuan. Kalau saya baca di media itu ada dua tujuan sekolah 5 hari ini ya. Yang pertama tadi itu supaya keseimbangan waktu ya, ada supaya anak-anak itu bisa bersama orang tuanya. Yang kedua supaya berdampak terhadap pariwisata. Saya kira ini, maka saya bilang ini jadi lucu-lucuan. Targetnya saya masa sih dari anak sekolah diharapkan mendongkrak pariwisata kita. Menurut saya ini kegagalan dunia pendidikan kita dalam mengolah ini, ya kan? Kemudian kegagalan sektor dunia pariwisata juga kita. Masa dari anak sekolah, apa iya betul kalau misalnya hari Sabtu ke sekolah, anak itu pergi wisata? Saya ragu, ya kan? Apa iya efektif tadi pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dengan aplikasi tadi itu efektif itu memonitor siswa? Saya ragu, ya kan? Ragu saya, ya kan? Ya dengan ekonomi masyarakat sekarang ya. Ya itu, ini sekarang mau kemana-mana orang susah, ya kan? Jadi ada yang kesalahannya menurut saya. Kita memandang masyarakat ini dengan ekonomi yang baik, rata gitu kan. Padahal ini kan sekarang ini ekonomi kita susah. Mau jalan-jalan lagi, mau pergi lagi dia berwisata, menurut saya. Kalaupun dia berwisata, menurut saya nggak akan banyak mengeluarkan uang di anak sekolah, ya kan? Dia kan siriknya, malah dia pakai backpacker kan? Ya. Seadanya. Ya seadanya, nggak mengeluarkan biaya di sana dia. Dia cuma lihat, ya kan? Camping dan sebagainya. Mana ada kontribusi ke daerah yang bersangkutan, ya kan? Jadi maka saya bilang ini salah setting, ya kan? Kalau kalau misalnya target 5 hari kerja ini untuk mendongkrak pariwisata kita dengan mengharapkan para siswa untuk ke sana bersama orang tuanya, saya kira berat. Oke. Mungkin kita tahan dulu. Kita mau kombrek, ya kan? Nah, biar nanti kita kembali saat lagi ya. Mana kita Titik kumpul. Kita kembali.
Oke, kembali lagi kita. Mana kita, weh? Titik kumpul. Oh, pokoknya kita tanya-tanya terus lah Pak Iya. Abiyadi ini kan, selaku orang tua kita, ya kan. Pasti saran-saran beliau ini baiklah untuk semua, ya bukan untuk ibaratnya menjudge pemerintah atau apa, ya kan. Beliau pun tadi sudah menyampaikan pas tadi Kombrek, beliau mendukung sebenarnya. Mendukung dengan pelan gitu ya. Pelan ya. Harus kita dukung ya. Bagian dari proses mendukung. Iya, bagian dari proses mendukung. Supaya ya. baik. Supaya baik, betul. ya. Tuk tik tak tik tuk tik tak supaya baik jalannya. Harus ada musiknya itu, Iya, Bang. iya. Oke, ini ke Bang Febri lagi kan. Apakah guru-guru ini sudah siap Bang menghadapi sekolah 5 hari? Pasti jam pulangnya lebih lama. Yang mana zaman dulu ya Pak Abiyadi ya. Kalau mau jadi guru itu kan karena mau cepat pulang. Sekarang ini saya tengok guru-guru SMA, SMK, wah ada yang sampai di sekolah tuh Sore sampai malam. sampai nginap malah ya kan kalau sudah dapodiknya terganggu ya kan. Iya, benar. Nah, gimana Bang Febri? Oke, kalau ya kami terutama apalagi yang ASN ya, kita harus siap. Ya. Apalagi kalau ASN ini kan di awal kita harus Sudah komitmen ya. Enggak juga istilahnya kita harus udah absen pakai ekin. Oh iya. Ada sistemnya. Pakai jam wajah sekian, itu iya pakai wajah. Pulangnya juga nanti 14.00. Ya, itu juga adalah aplikasi yang harus kita kerjakan kan. Kita harus siap juga. Kalaupun nanti ada break misalnya masuk les pertama, kedua, kosong. Nah, itu kita gunakanlah untuk RPP. Iya, menyiapkan perangkat-perangkat kita, melakukan penilaian terhadap murid ya. Istilahnya sekarang murid bukan peserta didik lagi. Siswa nggak peserta didik lagi. Iya, ada diganti sama Dikembalikan kementerian ke murid. Tugas murid itu ketika Iya, istirahat lah. disitulah kita akan nilai, kita lakukan asesmen. Disitulah kesempatan kita sebagai guru melakukan meningkatkan kompetensi kita juga. Mengakses sekarang namanya rumah pendidikan. Ya, dulu kan PMM ya. Ya. Platform Merdeka Mengajar. Sekarang rumah pendidikan. Oh, ganti nama. Jadi jadi di situ juga kita bisa mengakses banyak itu video belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya, benar. Ya, kalau kita nanti pulang balik lagi udah berapa keluar biaya kan gitu. Jadi di situ juga guru harus pandai-pandai juga memanage lah. Tapi intinya siap tempur lah ya Bang. Siap, harus siap tempur ya. Tapi kabarnya sekarang gencatan senjata ini Bang. Yang lain itu juga. Kalau Pak Abiyadi sendiri gitu kan, gurunya siap. Kira-kira orang tua, menurut segelintir mungkin kabar-kabar info di luar di sekitar Bapak sendiri gitu kan. Orang tuanya gimana? Saya melihat guru dulu ya. Oh guru dulu ya, ke guru dulu ya. Ini ya, sekolah kita kan sebetulnya masih kekurangan guru, betul lah? Ya, betul. Oh iya juga. Itu, jadi sekolah saya pernah dulu lah ya, sekarang memang udah ada perangkat apa. Dulu saya pernah investigasi ke beberapa banyak sekolah itu. Misalnya ya dalam satu sekolah PNS-nya cuma 5. Ya benar. Tapi dulu honor berbeda P3K ya. P3K, honor. Honornya itu bisa sampai 30. Betul. Oh iya. Begitu faktanya. Ya kan? Yang paling ironinya tahu, ini guru honor digaji dulu bantu 150.000 per bulan, dikasih per 3 bulan, per 3 bulan. Itu dulu memang. Tapi sekarang udah naik gaji mereka. Ada tunjangan dari Pemprov ada tunjangan Pemprov. Tapi faktanya sekarang, walaupun misalnya sudah ada P3K, GTT, guru itu. Faktanya masih kurang guru kita, ya kan? Dan masih ada guru honor sekolah, ya kan? Iya. Nah, dan peran mereka ini sangat penting dalam proses belajar mengajar. Malah kalau nggak ada mereka masih terganggu proses belajar mengajar karena jumlahnya masih kurang, kan gitu. Nah, ironisnya gaji mereka ini masih sangat kecil, 1.800.000 dengan angka 1.200 per bulan. Mereka itu harus mengajar dari pagi sampai jam 4 sore tadi. Bayangkanlah itu, ya kan? Dan mereka harus bertanggung jawab. Ini yang saya bayangkan, jadi saya nggak membayangkan ini bagaimana terjadi nanti. Jadi maka saya bilang sebetulnya betul tadi secara pribadi kita mendukung ini program ini. Benar. Karena teman-teman banyak kok yang menyampaikan 5 hari sekolah ini benar baik. Kalau
Nah ini dia. Ya kan? If else dia ya, Iya. jika maka ya. Kalau semua lengkap, prasarana lengkap, kesediaan fasilitas lengkap, Kesejahteraan guru. bagus, itu. Tapi kan faktanya kan, maka saya bilang tadi, saya selalu mengatakan bahwa kita inilah korban studi banding. Studi banding ke negara-negara maju yang tidak apple to apple dengan Indonesia, ya kan? Misalnya Ya, Pak Abdi. studi banding kita ke Irlandia misalnya, Finlandia. yang penduduknya cuma 3,1 juta. Iya. Kita 280 juta. Studi banding ke Malaysia, penduduknya 34 juta. Kita 280 juta. Kan gampang kali ngurus 3 juta sekian. Ya kan? 3 juta kok mau diurus, gampang lah ngurusnya satu negara, ya kan? Itu bandingnya ke kita, nggak bisa lah, ya kan? Ya, satu kabupaten aja lawannya itu udah selesai, satu kabupaten. Ya kan? Itulah Bang, mungkin masih melihat dulu kan. Dilihat dulu lah ya ini kan. Dilihat dulu. Coba dulu lah. Dicoba Ya. dulu. Dicicipi Ya dulu. karena Wak Ben pun gitu. Ya. Kalau masak kadang suka gitu Dicoba coba dulu juga, ya kan. ya. Oh kurang bumbunya. Iya, jadi tadi ini bekas-bekas tambah tangan lagi. Wak. Ya itulah ya. Iya kan. Tapi kan kasihan jadi kelinci percobaan. Iya, itu juga ya. Iya, kan Nanti kasihan. berubah lagi. Nah. Tiba-tiba 7 hari kerja. Iya, itu dari guru ya, itu Iya. belum siap. Dari Ini kan guru. harus perlu masukan kepada pemerintah Iya, benar. supaya menjadi catatan beliau untuk perbaikan ke depan. Iya. Itu dia, sangat kita dukung ini karena hasil 5 hari sekolah ini sebetulnya bagus. Ya kan, kalau lengkap semua. Nah, orang tua juga sebetulnya kalau di kampung saya itu di Pahai sana, ya kan? Nah, iya. Huta. di huta, ya kan? Di huta. Di huta. Ya. Anak-anak itu pulang sekolah jam 2, Ya. itu ke sawah. Oh, membantu orang tua. Iya, ya kan? iya, iya. Masak dan sebagainya, membantu dia. Ya kan? Nah, ini sekarang dipaksa dia sampai jam 4 di sekolah, dia kan sangat timplang dirinya membantu dia. Ya. Kemudian di kota misalnya, ya, tentu akan menambah beban orang tua. Ya kan? Jangan kita pandang semua anak sekolah ini orang kaya atau punya ekonomi baik. Ya kan? Dengan sampai jam 4, maka dia kan butuh uang tambahan, uang jajan, Iya. kebutuhan dia makan siang dan sebagainya. Itu biaya, Pak. Ya kan? Itu biaya harus dihitung. Kasihan kan para orang tua yang nggak ekonominya susah, ya kan? Untuk besok saja dia susah, apalagi untuk memikirkan, aduh ini yang mau saya itu jangan. Maka saya bilang jangan-jangan ini korban studi banding ke negara lain atau studi banding ke sekolah-sekolah yang mapan, Prim One School, Chandra Kirana. Udah kumala. Ya kalau ke situ ya sudah. Di Chandra Kirana Prim School itu mobil sampai ke ruang kelas. masuk ngantar. kelas ya. Kita jalan kaki dari rumah ke sekolah. Ya itu yang saya maksud perlu menjadi pertimbangan buat Iya, pemerintah pemerintah. daerah. Ya kita dukung ini, tapi lengkapilah dulu sarana-prasarana itu supaya bagus. Dan kemudian gini, kalau diperlakukan ini misalnya 5 hari sekolah itu di beberapa sekolah saja, itu namanya ada perlakuan perbedaan kepada dalam pengelolaan pendidikan. Menurut saya nggak boleh. Ya kita perlakuan itu harus adil. Ada ajas keadilan bagi masyarakat. Emang yang orang susah nggak bisa dapat mau seperti itu, mau dia. Cuma karena ekonomi dia nggak ada, nggak sanggup dia ke situ. Ya kan? Ya, itu harus jadi pertimbangan semua. Iya. Buat Pak Gubernur, Pak Bobi ya. Saya kira gadis pendidikan. Menurut saya ini harus dikaji ulang, harus dikaji matang-matang, ya kan? Jangan nanti kita menjadi apa ya. Kalau swasta dia buat 5 hari kerja, ya kan kebijakan dia. Oh, dia bisa lah, ya kan? Orang dari swasta kok. Tapi kalau sekolah pemerintah dibiayai oleh negara, masa anggaran negara ini diperlakukan pembagiannya tidak adil, kepada yang susah nggak dapat. Kira-kira gitu nih, nggak bisa Pak. Jadi betul-betul saya mohon ini dipertimbangkan dengan matang-matang, dikaji matang-matang sebelum dituangkan dalam peraturan gubernur. Gitu. Oke, ini kita ke Bang Febri lagi. Bang Febri tadi hampir ngantuk, hampir tidur. Dalam hatinya kena marah Bang. Nasihat itu nasihat, ya kan. Nah, menurut Bang Febri sendiri, siswanya pas disampaikan kita 5 hari sekolah ya gimana? Apa mereka euforia? Oh, Kayaknya euforia. senang lah ya kan? Oh, gimana? Sebenarnya reaksi siswa sendiri ada yang mendukung, ada ya juga. terbelah juga Iya, mereka. terbelah juga. Ya, ada beberapa Silapiah juga siswa Istilap. kita yang asik Pak katanya. Asik, ya kan? Asik, karena hari Sabtu kami Cerita anak-anak itulah, ya, ya kan? cerita dari siswa-siswa kita, murid-murid kita. Wah, asik Pak. Kami bisa nanti buat komunitas, Ya, bisa betul. hari Sabtu nggak di sekolah bisa kunjung
Ya, museum, ya. sama-sama kawan kan gitu. Ada juga di satu sisi siswa agak resah. Kenapa? Pak, kami kan les, ada bimbel. Nah, jadi kami sampaikan kalau masalah les atau bagaimana itu kan nanti mereka yang menyesuaikan. Ya, Kenapa kan ada hari Sabtu, ada hari Jumat. Hari Jumat itu setelah sholat Jumat, mereka kan sholat Jumat nanti di sekolah. Setelah Jumat mereka tidak lagi proses belajar mengajar. Dia nanti di sana eskul. Eskulnya di hari Jumat. Dia hari pulangnya terakhir itu ya, Senin, berarti. Selasa, Rabu, Kamis. Full belajar. Sampai jam 16, nanti eskulnya sampai jam 5. Oh, ada ekskul. Ada dikasih boleh dijadwalkan. Terus di Jumat itu setelah sholat Jumat nanti eskul. Dari 14.00 sampai jam 17. Tapi ada pertanyaan saya, nanti Pak Abiyadi boleh tanggapi ya. Dulu pulang sekolahnya jam 2 aja, itu di depan sekolah itu terjadi kemacetan panjang itu. Ya kan? Ini pulang sekolah sama pulang kerja sama. Pertama Bang Febri dulu menanggapi, ada ide atau strategi nanti ditanggapi oleh Pak Abdi ya. Pak Abiyadi ya, silakan. Kalau Untuk kemacetan itu kan, kemacetan panjang nanti itu kan. makanya agak sekolah harus punya strategi. Ya, Apalagi SMA Negeri 1 Medan di tengah kota. Dulu kita masuk 7.30. Maka di SMA Negeri 1 Medan agak kami geser ke 7.15. 7.15. Kenapa? Lebih cepat. Iya, lebih cepat. Ya, kalau nanti program ini berjalan, jika nanti ada terjadi kemacetan juga pada saat 7.15 tadi akan kita geser sedikit ke 7.00 gitu. Begitu juga dengan pulangnya. Pulangnya kan gimana gitu. tuh, Bang? Pulangnya itu juga bisa kita geser kan, itu kita pantau menyesuaikan, dulu. Oh, menyesuaikan di, Ya, apakah di dia struktur berturut kurikulum gitu jamnya kan? itu kan Ya. bisa menyesuaikan di Kelas waktu 1 jam berapa istirahat. pulang kan? Ya, gitu itu kan? bisa diatur nanti antara pukul 15.00 ke 15.30 sampai 14 itu bisa kita sesuaikan Bergantian jam ya. Biar jam jangan ambruk. pelajarannya. Bub 3.000 kan, waduh. Karena Semua memang keluar di situ. Iya. Pulang kerja, pulang sekolah. Iya, jadi tidak terjadi penumpukan kan gitu. Jadi nanti macet di depan sekolah. Kenapa? Karena memang jumlah jam itu kan minimal 45. Jadi di hari Senin itu 10 jam, Selasa 10 jam, di hari Kamis, Rabu 10 jam, Kamis 10 jam, dan 5 jam ditaruh di Jumat. Itu nanti masih bisa kita modifikasi untuk jam-jam itu tadi. Nah, Pak Beri sendiri, kemacetan itu kan satu hal yang belum terselesaikan untuk di Kota Medan ini. Jadi hal yang harus dipikirkan berat ya. Saya waktu nanti seperti Gubernur NTT itu kan. Itu benar. Ya Gubernur NTT itu dia buat sekolah jam 5.30. Semua perubahan terjadi. Orang tua akan repot, harus bangun jam 3. Betul. Ya kan? Jam 3 transportasi umum nggak ada. Belum ada Ya, jam 3, berarti jam 5.30 jam 4 dia harus berangkat sekolah naik angkot. Iya. Ya kan? Belum ada angkot. Iya benar. Ya kan? Itu dulu yang di NTT. Ya kan? Jadi maksud saya ini juga nanti dampak yang ditimbulkannya, bahkan dampak yang ditimbulkannya. Maka ini semua harus dipikirkan. Jadi kan nanti ini menjadi macam programnya macam Gubernur NTT, akhirnya yang itu nih dicabut. Oh, dicabut Ya kemarin, dihentikan jadinya oleh PJ kan. Nah ini pun saya pikir soal pengemacetan ini akan membuat crowded nih beberapa titik-titik di Kota Medan yang itu kan titik kemacetan itu kan mulai jam 7 sampai jam setengah 9 ya. Ya, setengah 9 iya, Ya kan? baru lapang. Artinya kalau tadi Pak Nas tadi menyebut kita kurangi sekian masih tetap di jam ini kan di area jam 7 sampai jam 9 itu kan. Tetap aja crowded. Ya kan? Jadi akan terjadi sekolah dan pulang kerja masuk kerja rush hour akan terjadi pada waktu yang samaan. Itu saya kira menjadi apa? Jadi akan repot lah nanti Pak Polisi dengan Dinas Perhubungan. Nah, berarti Pak Polisinya harus kerja lebih ekstra lagi. Iya. Semua jadi kena ekstra nih. Orang tua ekstra, aman anak murid ya kan. Guru, polisi, aduh semua. Siap enggak? Jadi pertanyaannya itu dia. Tapi bagus juga Pak B. Jadi dia bisa jemput anaknya pas kalian pulang kerja ya kan. Pandai deh. Iya kan? Iya. Iyalah, satu sisi kita bela Bang Hana. Ya kan pulang kerja gitu kan, sehingga ya udah pulang ya katanya, ambil ya kan. Tapi pasti kemacetan panjang itu pasti. Itu pasti terjadi ya kan. Itu kalau ibaratnya yang dijemput kayak mana kok ini kendaraan umum ya kan. Mungkin selain tadi jam sekolah ya kan, untuk fasilitas sendiri, fasilitas-fasilitas yang mendukung siswa ini untuk
berlama-lama belajar di sekolah. Nah, gitulah bahasanya kan. Pasti labnya dan lain-lain gimana Bang? Sudah siapkah SMA Negeri 1 Medan? SMA Negeri 1 Medan, apalagi sekolah paling terdepan ya, terfavorit di SMA di Sumatera Utara lah khususnya. Gak ragu kita Tentu, ya kan? tentunya ya. Memang betul juga dibilang Bang Aib. Jadi fasilitas itu Nomor 1 ya harus mendukung juga. Ya, memang saya juga tidak pungkiri untuk 5 hari sekolah ini pun memang fasilitas sekolah itu harus ditingkatkan lah. Kalau kayak kami kan memang fasilitasnya alhamdulillah. Ada basket, ada lapangan futsal, lapangan Yalah, voli dan itu kalau salah buka ada pintu kecil belakang San Pelajar. Fasilitas ya kan. Mall. lab komputer kita itu 6 lab. 6 lab. Iya, Wow, jadi luar biasa. Jadi anak-anak bisa di situ ya. ya. Bisa. Jadi biasanya apalagi yang anak-anak olimpiade itu sangat concern di lab Science, untuk ya. Jadi Ya, betul, kita apalagi di SMA 1 Medan itu udah sampai tingkat nasional. Jadi anak-anak KSN itu memang senangnya sampai sore belajar. Mereka di dalam ruangan. Berarti Jadi harus satu difasilitasi. Satu hari itu 10 les. Ya. 10 jam. Oh, 10 Bisa jam. itu 10 tergantung les lah. sekolah nanti yang memanage-nya Oke, bagaimana. sabar dulu kita Bang. Kita mau break lagi dulu ya. Kan? Sabar Pak Abiadi ya, Bang Nas ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Mana kita weh? Titik Oke, kembali lagi kita di Mana Kita Weh? Titik kumpul. Semakin panas, semakin seru Panas, perbincangan kita. betul, Iya. tapi Memang seru. harus ada pro dan kontra dalam hal ini. Jadi biar ada pertukaran ya Bang ya. Mana tahu masukan-masukan kita Ya, juga waduh. memberi manfaat kepada Pasti dong. pemerintah. Iya, ini kita tanya lagi Bang Anas. Wah, ngeri kali. Namanya udah Fanas ya. Ahmadi Nasution ya kan. Iya, sebenarnya Bang Nas ini termasuk tutur hula-hula karena istri saya Nasution. Suka main hula-hula itu. Bukan lain. Itu yang ini, yang setiap sebulan sekali narik itu. Jula-jula ya. Bang, kalau gurunya sendiri, misalnya siswanya pada saat belajar itu kan dulu kita ada sampai belajar kimia atau belajar matematika itu di siang-siang atau sore, itu sudah disesuaikan nggak sama apa ya kurikulumnya gitu kan, supaya jangan sampai yang siang ke sore itu janganlah anak-anak itu Iya, jangan dibebankan matematika nanti dengan gitu. matematika fisika itu siang bisa nanti, disetel Bang. nggak sama sekolahnya gitu. Oke. Silakan. Itu tugas kurikulum di setiap satuan pendidikan. Memang membuat roster mata pelajaran. Jadi Untung kok bisikkan Dika. Jadi di satuan pendidikan kurikulum harus memang jeli juga melihat itu. Iya. Tapi memang di kurikulum Merdeka sendiri itu sudah diakomodir. Kenapa? Mata pelajaran yang berat-berat ini nanti itu masuk di kelas 11 adalah mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran pilihan ini siswa tidak semua mata pelajaran dia pilih. Jadi misalnya orientednya mau masuk teknik, dia ngapain ngambil biologi? Ya, untuk apa? Iya. Ya kan? Dia mau masuk kedokteran, ngapain dia ngambil fisika? Iya. Jadi pada saat dia kelas 11 dan 12, tidak semua mata pelajaran akan dipelajari mereka. Jadi memang ada Sudah peminatan sedikit mereka ya berarti. pilihan peminatan mata pelajaran. Izin Bang, boleh di-spill pilihannya apa aja? Berapa Ada 16 mata pelajaran pilihan. Enggak, bukan maksudnya peminatannya tadi. Ya, ada 16 16 mata pelajaran yang boleh dipilih sebenarnya. Dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang. Itu bahasa ya. Tapi tetap sekolah yang menentukan karena sumber daya manusia gurunya. Kalau kayak kita kan guru bahasa Perancis kan nggak ada. Mencarinya kan nanti repot. Jadi yang ada bahasa Jepang. Jadi kita masukkanlah bahasa Jepang seperti itu. Jadi lihat sumber daya manusia atau guru yang ada di potensi yang ada di situ. Disesuaikan juga. Nggak serta-merta siswa memilih jadi kita langsung buatkan gitu seperti itu. Jadi pada saat mereka memilih mata pelajaran pilihan tadi sesuai minatnya masing-masing, nah disitulah mata pelajaran itu
tidak perlu dipelajari lagi kan gitu. Apalagi nanti tahun depan dengan Permen nomor 9 tahun 2025, Pak Menteri sudah mengeluarkan namanya TKA, tes kemampuan akademik. Nah, itu akan dilaksanakan di tingkat terakhir kelas 12. Untuk dia ke perguruan tinggi. Jadi di sana nanti mata pelajaran yang diuji ada 4. 4 apa itu, Pak? Bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran pilihan. Pilihan inilah nanti sesuai dengan pilihan mereka. Jadi kalau udah kelas 11 dipilihnya biologi kelas 12 itulah nanti yang akan menjadi ujian. Iya, TKA-nya. Jadi tidak semua mata pelajaran juga nanti dipelajari. Begitupun di kelas 10 karena memang ada IPA terpadu. IPA terpadu itu fisika, kimia, biologi. IPS terpadu itu sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Ya, itu IPS terpadu. Ya. Nah, itu IPS terpadu. Jadi disesuaikanlah nanti di roster, jangan masuk jam 1-2 fisika. Iya, wah. 3-4 matematika. Ampun nanti kan. Jadi kita harus sedikit fleksibel. Masuk pula gurunya dengan kepalanya yang botak udah ya kan? Iya betul. Bapak itu aja botak udah Pak katanya kan, apalagi kami katanya. Iya dong, ya kan? Kami pun di kurikulum menyesuaikan juga. Misalnya guru eksakta itu tidaklah mungkin dia mengajar 10 jam satu hari. Berderetan ya Pak, berurutan ya. Ya, jadi nggak bisa ya. Iya, kita buatlah minimal 8 jam sudah cukup lah. Kan? Ada waktu rehatnya lah kita buat. Jadi itu mekanisme itu nanti di kurikulum lah. Oh, itu gaweannya Iya. Pak Anas. Jadi sebenarnya sekolah 5 hari itu pun juga sudah dipikirkan lah ya Pak Di ya. sini satu lagi. Iya. Tidur siangnya ada nggak? Iya, karena kalau waktu tetangga Wabe kuliah sekolah di luar gitu, Iya, terus ada yang- dia pas itu bangkunya pun didesain khusus yang bisa tidur siang gitu. Iya. Kan butuh juga itu. Nggak tahu kan biar bawa bantal orang tuh dari rumah ya. Ini kan Pak Emil ya. Iya. Ntar dulu, ruangannya ber-AC. Iya, jelas lah. Kalau di SMA Satu Medan alhamdulillah, semua ruangan ber-AC. Alhamdulillah. Jadi sedikit tentang tidur Terus ya. 7 kebiasaan anak Indonesia itu tidur cepat, bukan tidur siang. Tidur cepat di akhir itu. Jadi memang Pak Menteri kita itu membuatkan 7 kebiasaan anak Indonesia itu yang di akhir adalah tidur cepat. Jadi ya saya juga keluarga juga seperti itu. Kita buatkan jam 9 tank sudah harus tidur. Biar besok paginya cepat bangun juga kan. Gitu. Ih kalau Wabe kan Pak, tidur jam 9, jam 1 bangun. Update status ya kan. Mungkin Pak Abiyadi menanggapinya, anak-anak ini ya kan, yang tadi sudah katanya akan diatur gitu kan. Bagaimana menurut Pak Abiyadi sendiri, apakah mereka siap menghadapi sekolah full nih dari pagi sampai sore? Ya, mungkin pengalaman lah atau punya anak sendiri itu gimana ya kan? Iya, saya kira itulah kegunaan dari menempat kurikulum tadi itu ya. Jadi saya kira kita serahkanlah sama otoritas guru menerapkan kurikulum tadi itu ya. Baik-baik ya. Iya, jadi memang kan gini ada pembagian jurusan kan? Iya, Pak. Kalau sudah misalnya jurusan iya, IPA atau apa dia kimia atau apa, itu udah berat-berat semua di situ hampir ya kan? Nah, kemudian kalau IPS diambil udah agak lebih ringan-ringan kan itu kan? Nah, saya kira nanti di situlah gurunya tuh melihat apanya siswanya, peminatannya kemana dia. Kalau dia udah masuk ke jurusan berat-berat, sebetulnya itu udah berat-berat semua, hampir semua kan? Udah berat semua di situ, ya kan? Saya dulu biologi dulu, ya kan? Prakteknya itu sampai jam 3, jam 4, ya kan? Jam 4 kita praktek biologi Buat apa toge itu ya? Iya, kimia, Kacang praktek kimia. kimia itu, ya kan? Itu pelajaran-pelajaran berat semua, ya kan? Jadi ya memang kita sudah menentukan peminatan kita kemana, itu sudah harus kita lalui kan? Terus dilewati ya. Jangan lagi ibaratnya beralasan kan gitu ya kan? Iya, karena udah masuk dia ke IPA dia harus mata pelajarannya berat-berat, ya kan? Iya, betul. Kimia apa semua kan, tapi kalau ke sosial ya itu ringan-ringan lah, ya kan? Ya sejarah apa kan itu kan? Ekonomi kan? Ya kira-kira itulah. Luar biasa. Udah agak mereda sedikit nampaknya Pak Abiyadi. Iya, biar Nampaknya ada karena jalan keluar. karena minuman wakbe nampaknya ini ya. Nafsin. Ada sedikit ininya ya. Tapi sedikit lebih tenang kita karena sudah mendapatkan masukan-masukan dari orang tua kita ya kan, tokoh pendidikan Sumatera Utara. Kemudian ada Bang Anas juga yang menyatakan bahwasanya memang sudah siap ya kan, sudah siap dalam melaksanakan sekolah 5 hari. Langsung kita closing statement.
Belum ya kan. Jadi kita lanjutkan lagi pertanyaan. Masih banyak lagi pertanyaan saya ini ya kan. Pak Abiyadi belum semua keluar. Iya. Nah, Pak Abiyadi, kalau orang tua sendiri ya kan, ada terjadi apa juga enggak? Maksudnya perpecahan ya, ada mendukung, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Bagaimana Pak Abiyadi mungkin meresponnya kalau di masyarakat? Ya itu, memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan orang tua ya. Jadi ada orang tua misalnya ya dia anaknya di sekolah, udah pernah sekolah yang 5 hari ya. Tentu dia ceritakan bahwa outputnya bagus kok, ya kan? Tapi dia sudah jelaskan bahwa di sekolah anaknya itu betul-betul dilengkapi sarana-prasarana yang baik, ya kan? Ekonomi dia bagus untuk memberikan kebutuhan sama anaknya. Jajannya ditambah pasti nambah ya? Iya, biayanya terlalu besar, biayanya benar, ya kan? Kebutuhan makan siangnya sampai jajannya apa semua. Pasti anak-anak jajan. Ya, artinya bahwa itu menambah biaya beban orang tua, ya kan? Itu. Nah, itu sudah disiapkannya dia. Dan tapi outputnya sarana-prasarana sekolahnya juga ada bagus. Ya, itu yang akhirnya outputnya bagus, ya kan? Nah, cuman kalau yang nggak mampu gimana? Nah, itu persoalan kita kan. Kan nggak semua sekolah punya perangkat yang sama. Kalau SMA Negeri 1 oke lah. Kita tahu tuh SMA Negeri 1 udah punya labnya bagus. Ya, tadi 6 unit. Kadang-kadang sarana olahraganya cuma sepak bola aja itu kan karena lapangan nggak pernah diurus kan. Masa nanti perempuan nggak mungkin membola kan? Ya kan cuma lapangan ada kan situ olahraganya, nggak ada badminton, nggak ada apa. Kan banyak sekolah gitu kan. Nah itu semua menjadi persoalan yang harus dilengkapi oleh pihak pemerintah supaya siswa tidak bosan, supaya tujuan kita, target kita dalam upaya 5 hari sekolah ini bisa tercapai dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, ini mungkin sudah di akhir ya kan. Anyway, kita kasih kesempatan lah kepada dua narasumber kita, mungkin untuk memberikan closing statement-nya ya kan, biar semangat kita menjalankan sekolah 5 hari. 5 hari di Sumut ya. Mungkin dimulai dari Pak Anas dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Sesuai dengan kolaborasi Sumut Berkah. Jadi menuju Sumut unggul, maju dan berkelanjutan. Semansa cerdas, cerdas akhlaknya, cerdas ilmunya. Oke, seperti quote dia jadinya ya. Oke, silakan. Cerdas ilmunya, iya Pak. Ya, Maaf dia. buat kita sebetulnya sangat mendukung kita ini karena kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk baik, ya kan, mencerdaskan para siswa ya. Tapi harus diingat bahwa pemerintah harus melengkapi seluruh fasilitas di sekolah dan kemudian juga harus perhatikan kesiapan masyarakat. Ya. Itu harus menjadi catatan. Kalau memang bisa dilengkapi semua perangkat dan fasilitas, orang tua masyarakat juga sudah memiliki kemampuan, kenapa tidak? Harus disegerakan, ya kan? Ya gitu dah. Jangan diperlama-lama lagi. Berarti kita dukung juga. Ya kita dukung kalau itu semua lengkap, ya kan? Nah itu dah. Tapi jangan perlakukan Perbedaan lah, dibedakan. ada perbedaan sekolah, ya kan? Ada di fasilitas ini kan negara semua yang memfasilitasi. Di sana bagus, di sini tidak, ya kan? Ya itu kan menjadi persoalan negara. Pengelolaan pendidikan harus ada berajas keadilan. Saya kira itu kita harap menjadi catatan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Abiyadi, terima kasih Bang Febri Ahmadi Nasution, Fanas ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan mudah-mudahan pemirsa semua bisa mendapatkan informasi terbaik pada hari ini. Oke, kita akan kembali minggu depan lagi ya. Saya Putra Siagian dan bersama rekan saya. Wabe. Sampai jumpa minggu depan.